sebelum karir akademik. Kalau biasanya di Indonesia kan kita biasanya bisa nih Bapak Ibu setelah lulus S3 langsung jadi dosen. Tapi kalau di luar negeri sangat jarang. Mungkin ada beberapa kasus istimewa gitu ya. Setelah PhD bisa langsung masuk jabatan lecturer. Tapi kalau di luar negeri kita selalu mulai dulu dari postdoc gitu. Karena pada dasarnya sih sebenarnya untuk melatih dulu mempersiapkan diri menjadi peneliti yang lebih independen atau akademisi yang lebih independen. Saya melihatnya seperti itu dari pengalaman kurang lebih 1-2 tahun ini postdoc gitu. Nah, kurang lebih jenjang karirnya seperti ini Bapak Ibu kalau di luar negeri gitu ya. Mungkin beda universitas beda lagi tapi secara umum setahu saya seperti ini. Jadi sebelum masuk jabatan sebagai dosen atau lecturer dalam hal ini kita postdoc dulu. Setelah itu naik jabatan senior lecturer, associate professor, lalu full professor. Oke, Nah mungkin oke. di Indonesia juga sama gitu ya, tapi istilahnya mungkin ada yang berbeda gitu, lektor kepala dan sebagainya. Nah, kira-kira apa aja sih yang dilakukan oleh postdoc? Nah, kan saya udah kurang lebih 1-2 tahun postdoc nih. Pada dasarnya sih tanggung jawabnya kalau saya boleh klasifikasikan atau kelompokkan jadi ada 3 Bapak Ibu gitu. Dan ini kurang lebih sama dengan di Indonesia gitu ya. Kalau dosen kan tanggung jawabnya Trisakti itu ada 3, ya Tridharma, sorry. Tridharma perguruan tinggi kan ada 3 kan. Jadi ada pendidikan, penelitian, sama pengabdian pada masyarakat. Nah, kurang lebih sama juga. Jadi selama postdoc kita melakukan research, education, dan community engagement. Nah, tapi saya sini letakkan riset di nomor 1 karena memang untuk postdoc sendiri porsi terbesarnya memang adalah di riset karena tujuan utamanya postdoc adalah mempersiapkan kita menjadi peneliti gitu ya yang lebih independen gitu dan juga untuk meningkatkan track record juga terkait dengan bidang kita. Nah, untuk riset sendiri biasanya kita dituntut gitu ya untuk melakukan namanya untuk mempublikasikan artikel ilmiah pertama. Jadi jelas ada tuntutan itu. Dan ini mungkin bisa jadi salah satu kontra juga melakukan PhD karena tuntutannya cukup tinggi seperti itu. Terutama kalau yang project based gitu ya. Jadi yang berdasarkan didanai project oleh industri, pemerintah ataupun lembaga penelitian. Kemudian yang kedua, diseminasi atau menyebarkan hasil penelitian kita, Bapak Ibu, di konferensi ilmiah nasional ataupun internasional. Ini sebenarnya selain tanggung jawab bisa jadi privilege juga kalau saya melihat. Kenapa? Karena lewat konferensi ilmiah kita dapat kesempatan untuk join konferensi ilmiah, berarti kita dapat kesempatan Bapak Ibu untuk bertemu orang-orang hebat di bidang kita gitu ya. Jadi membantu kita juga membangun networking seperti itu. Lalu yang ketiga tidak lepas juga dari namanya menulis research grant gitu ya. Jadi proposal research grant. Nah, ini jadi bagian penting kenapa? Karena sekali lagi postdoc itu mempersiapkan kita menjadi peneliti yang lebih independen dan namanya penelitian pasti butuh duit ujung-ujungnya untuk melakukan penelitian. Nah, makanya kita diajarkan juga dibimbing untuk menulis proposal research grant yang berkualitas gitu ya. Dan dalam beberapa kasus menjadi penting buat postdoc untuk memperpanjang kontrak karena terutama postdoc yang posisinya berdasarkan project gitu ya. Kalau projectnya habis, nggak ada dana lagi maka nggak bisa perpanjang kan. Nah, maka salah satu caranya ya adalah lewat research grant itu sendiri gitu. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi terkait penelitian. Yang kedua itu education ya. Jadi mendidik gitu. Nah, di sini saya taruh 2 dari pengalaman saya. Jadi yang paling porsinya besar sebenarnya adalah kita mensupervisi gitu ya, membantu mensupervisi mahasiswa baik itu undergraduate atau mahasiswa S1 ataupun mahasiswa PhD seperti itu untuk melakukan penelitian atau master ya. Saya lupa tulis istilah master. Jadi S1, S2 ataupun S3 kita diminta kadang-kadang juga untuk membantu membimbing menjadi co-supervisor gitu. Nah, dalam beberapa kasus kita juga diminta untuk mengajar beberapa mata kuliah. Tapi ini biasanya tergantung case ya, tergantung supervisor apakah mengizinkan juga. Kalau dari pengalaman saya sempat mengajar beberapa mata kuliah sebagai dosen tamu untuk bicarakan satu topik tertentu yang terkait penelitian saya. Seperti itu. Lalu yang nggak kalah penting juga yang terakhir ada community engagement. Jadi sebagai postdoc kadang-kadang di research group kami kita ada dari pihak pemerintah misalkan datang. Ya baik itu di Australia ataupun kadang-kadang pemerintah dari Indonesia pernah datang juga untuk visit gitu ya, untuk kayak studi banding gitu ya. Kapan hari ada dari ITB Bapak Ibu, lalu ada dari UI juga dan Dikti datang. Nah, kita
biasanya sharing juga apa yang kita lakukan di sini, penelitian-penelitian kita gitu. Kemudian juga kadang-kadang ada murid high school gitu ya, SMA, SMP datang untuk summer vacation, misalkan mereka belajar juga soal penelitian yang kita lakukan atau science secara general seperti itu. Nah, di sana postdoc juga biasanya berperan juga, Bapak Ibu. Tapi sekali lagi porsi terbesarnya kalau boleh dipersentasekan memang 70-80% adalah riset gitu. Dan mungkin education juga cukup signifikan karena kita dituntut untuk supervisi gitu ya, mahasiswa undergrad maupun PhD. Nah, untuk pro kontranya Bapak Ibu. Jadi apa sih untuk pro-nya mungkin kita mulai dari pro-nya dulu. Jadi manfaat-manfaatnya melakukan postdoc itu apa? Nah, kurang lebih ada 3 yang saya list di sini. Mungkin ada banyak, tapi saya listkan 3 di sini. Nanti mungkin pembicara berikutnya juga punya view tambahan lagi gitu ya. Jadi yang pertama jelas menambah pengalaman riset. Nah, untuk Bapak Ibu dosen di sini kan kalau tadi Pak Rektor bilang sangat mendukung nih untuk Bapak Ibu dosen juga keluar gitu ya melakukan studi postdoc. Sebenarnya sangat bagus untuk universitas. Kenapa? Karena menambah pengalaman riset dosen-dosen gitu kan. Jadi seperti yang kita tahu fasilitas di luar negeri, universitas luar negeri pasti lebih lengkap gitu ya, dan fundingnya juga lebih besar kalau dibandingkan di Indonesia. Nah, jadi ini jadi kesempatan nih Bapak Ibu kalau untuk melakukan postdoc di luar negeri untuk menambah nih pengalaman riset gitu ya, menaikkan track record juga, misalkan menaikkan age index dan lain sebagainya, track record publication seperti itu. Lalu yang kedua ada menambah skill gitu ya. Jadi hard dan soft skill di sini saya bilang. Hard skill kenapa? Sekali lagi karena fasilitas lebih lengkap, maka kita belajar banyak hal gitu. Menggunakan instrumen ini yang mungkin nggak ada di Indonesia. Kemudian kita juga ketemu akses dengan expert-expert beberapa orang dari luar negeri yang misalkan expert di bidangnya, maka kita juga dapat skill tambahan juga di sana. Tapi juga soft skill, karena kita dituntut untuk berinteraksi juga dengan student misalkan, lalu berinteraksi juga dengan government kalau ada visit. Kemudian di konferensi ilmiah kita mendiseminasikan result dengan peneliti yang lain. Nah, di sana melatih soft skill komunikasi kita juga misalkan. Dan yang ketiga menambah network, ini yang penting juga Bapak Ibu. Karena misalkan kalau Bapak Ibu lakukan postdoc lalu kembali ke Indonesia, maka network juga penting untuk kolaborasi. Karena yang namanya penelitian tidak lepas dari yang namanya kolaborasi. Dan kalau Bapak Ibu punya koneksi dengan pihak-pihak di luar negeri atau akademisi di luar negeri, maka akan lebih mudah juga untuk melakukan riset gitu. Jadi ada saya misalkan banyak kerjasama dengan dosen dari ITB misalkan, mereka untuk akses beberapa instrumen karena kita punya koneksi. Jadi di sana pentingnya untuk bernetwork juga Bapak Ibu dengan peneliti-peneliti akademisi dari luar negeri gitu ya. Jadi untuk kontranya ada beberapa dan mungkin ada lebih banyak dari ini gitu ya. Jadi nggak semuanya manis-manis Bapak Ibu soal postdoc gitu ya. Mungkin kelihatannya kalau dari pro-nya kelihatan oke, bagus ini gitu ya, peluangnya bagus. Tapi sebenarnya ada banyak dukanya juga gitu ya. Ada banyak challenge-nya juga. Jadi yang pertama postdoc itu sekali lagi saya tekankan dari awal pekerjaan yang short term gitu ya. Jadi nggak ada orang yang cita-citanya jadi postdoc berkarir jadi postdoc selamanya gitu kan. Nah, pasti suatu saat kepingin menjadi lebih independen, jadi akademisi gitu misalnya. Nah, jadi kontranya di sini adalah bukan pekerjaan tetap sayangnya Bapak Ibu. Jadi ini lebih seperti transisi kalau melihat gitu. Selanjutnya next step-nya adalah dapat posisi akademis. Nah, masalahnya posisi akademis itu sangat kompetitif saat ini Bu gitu ya. Jadi terutama apalagi kalau ingin mendapatkan tenure misalkan ya, posisi tetap itu sangat kompetitif. Jadi challenge-nya di sana terkait dengan karir gitu ya untuk jangka panjang. Kemudian yang kedua tingginya pressure juga untuk tingginya juga pressure untuk publish paper gitu ya, dan juga mendapat research grant terutama untuk postdoc yang project based gitu ya, berdasarkan project. Kemudian yang ketiga juga kalau dari teman-teman yang pernah postdoc sharing, kalau kadang-kadang ada beberapa cerita mereka nggak betah di akademik, mereka ingin keluar gitu ya. Nah, itu kadang bisa jadi sulit juga karena kita highly specialized gitu ya, sangat specialized di bidang kita udah. Seperti yang kita tahu PhD aja udah dianggap overqualified kadang-kadang kalau misalnya kita mau ke industri ya. Apalagi kalau postdoc udah punya experience yang misalkan 1-2 tahun postdoc, maka dianggap lebih overqualified dan
agak pilihan di luar akademik agak terbatas. Tapi bukan tidak memungkinkan, karena saya ketemu juga beberapa orang yang setelah dari postdoc mereka beralih karir misalkan ke industri dan lain sebagainya gitu ya. Karena berbagai alasan intinya gitu ya. Jadi karena tuntutan kerja atau misalkan juga kadang-kadang karena gaji di industri terus terang juga pasti lebih tinggi gitu ya, gaji. Nah, kurang lebih itu pro dan kontranya. Semoga dari pro dan kontra ini Bapak Ibu bisa tahu nih kurang lebih apakah postdoc ini buat saya atau bukan nih kurang lebih gitu ya. Cuma kalau Bapak Ibu yang di bidangnya sudah akademik untuk dosen, nah pastinya pro-nya ini akan sangat relevan benernya gitu ya. Untuk Bapak Ibu dosen kembali lalu diterapkan lagi di universitas masing-masing. Nah, oke, itu tadi sekilas seputar postdoc lah kurang lebih. Nah, sekarang bagaimana mencari lowongan postdoc ya? Ini mungkin yang ditunggu-tunggu nih buat Bapak Ibu. Jadi ini sebenarnya susah-susah gampang sih Bapak Ibu kalau saya bilang gitu ya untuk cari lowongan postdoc, dan kadang-kadang tergantung luck juga lah gitu ya, kita dapat atau enggak. Nah, jadi kalau saya boleh kelompokkan gitu ya jenis-jenis postdoc gitu ya, ada dua jenis postdoc yang secara besar ya, yang ada sedangkan Mbak Anastasia di sini postdoc fellowship gitu ya, kalau nggak salah Mary Curie fellowship ya, beliau bisa jelaskan lebih detail. Nah, tapi di sini saya jelaskan secara umum bahwa pada dasarnya project funded postdoc itu posisi yang memang dicari oleh seorang profesor gitu ya, atau principal investigator yang mana dia dapat proyek nih yang sudah didanai, entah itu oleh research institution, kalau di Australia oleh ARC, Australian Research Council, itu jadi lembaga pemerintah yang memang khusus untuk dana-dana penelitian. Kalau di Indonesia kayak Dikti lah kurang lebih gitu, yang kasih funding penelitian. Kemudian ada dari industri ataupun government gitu. Nah, karena di sini posisinya dicari sesuai dengan proyek yang didapat, maka skop penelitiannya kurang fleksibel Bapak Ibu, jujur gitu. Jadi skop penelitiannya ya kita menyesuaikan proyeknya tujuannya apa gitu ya. Jadi sesuai dengan tujuan proyek tersebut kita harus mengikuti. Meskipun ada beberapa supervisor atau profesor yang mengizinkan kita untuk melebar ke bidang-bidang yang kita minati. Cuma secara umum, secara pada dasarnya skopnya lebih kurang fleksibel dibandingkan yang postdoc fellowship gitu. Nah, kebetulan saya dapat yang project funded seperti yang saya bilang dan didanai oleh industri gitu. Jadi ada campur tangan Tuhan di sana juga, karena bisa pas setelah saya lulus PhD kebetulan ada project baru yang gitu. Nanti saya jelaskan lebih detail pengalamannya di akhir Bapak Ibu. Kemudian yang kedua postdoc fellowship. Kalau di sini ini lewat mekanisme funding tertentu. Jadi misalkan ada beberapa contoh di sana saya kasih Marie Curie Fellowship sama Humboldt Research Fellowship juga. Ini dua yang terkenal yang saya tahu, tapi setahu saya ada banyak sekali gitu ya. Kalau nggak salah dua ini sama-sama di Eropa gitu ya. Satu di Eropa, sekitar Eropa. Tapi di Amerika misalkan ada juga Fulbright, di Jepang juga ada dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kuncinya adalah mencari sih, kalau ini mencari untuk mencari lowongan postdoc kuncinya adalah cari informasi sebanyak-banyaknya. Nah, karena di sini sistemnya postdoc itu fellowship ini kalau saya ibaratkan macam kayak daftar LPDP lah Bapak Ibu. Jadi skop penelitiannya lebih fleksibel gitu ya. Kita harus buat research proposal yang komprehensif, lalu kita daftar gitu ya fellowshipnya gitu. Dan kita cari profesornya juga. Jadi kurang lebih sama kayak PhD daftar LPDP, dia mau topik penelitian A, misalkan dia cari profesor dan lain sebagainya gitu. Jadi di sini skop penelitiannya fleksibel sesuai dengan yang kita mau gitu. Tapi nevertheless dua skema ini baik itu project funded atau postdoc fellowship sama-sama biasanya mengharuskan kita punya skill set tertentu sebelumnya Bapak. Jadi beda sama PhD. PhD biasanya kita kalau seleksi mahasiswa PhD wajar kalau misalkan mereka belum punya skill set. Ini bos pengusaha sejak. Ini bos pengusaha. Tapi kalau postdoc
Gimana Ci? udah dia. Sehat-sehat. Nah, karena itu Tapi, biasanya kita kopi dulu, melakukan postdoc di sesuai nih dengan bidang penelitian kita waktu PhD atau bidang penelitian yang kita tekuni sebelumnya, karena prior atau experience sebelumnya jadi penting di sini. Itu 2 jenis postdoc. Nah, sekarang tips membimbing. Nah, karena kita postdocnya itu sampai 3 tahun, kalau ketoksikan Bapak Ibu toksik atau berminat sama Nah, jadi di sini ada beberapa tips yang mungkin bisa berguna buat Bapak Ibu pertimbangkan kalau misalkan berminat untuk postdoc, cari tren itu penting Bapak Ibu gitu ya. Cari dosen pembimbing atau profesornya. Pertama, yang paling penting adalah apa yang buat Anda tertarik gitu ya. Kita cari tahu dulu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, biasanya kita lihat dari topik PhD karena kita butuh skill set yang sudah disyaratkan tadi. Kalau enggak, kalau misalkan di luar bidang penelitian kita ya maka akan lebih sulit biasanya. Itu. Terutama untuk project funded karena mereka ingin projectnya segera jalan, dan kalau kita belum punya skill set tersebut masih harus belajar, butuh waktu adaptasi. Nah, jadi dari penelitian PhD, yang namanya penelitian kan nggak pernah selesai nih Bapak Ibu, selalu ada gap-nya. Nah, maka apa sih mungkin yang dari PhD yang bisa diteruskan gitu ya, masih ada gap atau enggak, atau masih bisa di-extend atau enggak scope-nya dari penelitian PhD gitu. Kayak saya jujur, project saya kebetulan berdasarkan proyek ini Pak Ketua. Ayo, PhD saya. Jadi aja Pak. Bisa setengah. Payet atau? Pak Ridwan itu kopi siapa? Saya Kopi Pak Ridwan. Kita kan udah biasa. Alasan. Makin Mana rokoknya? Saya kemarin sakit Pak Ridwan. Sakit? Alhamdulillah tadi malam terus dicas. kan masih ya di kampus. Iya, ke kampus saya udah lulus ikut ya Pak Ridwan.